Permainan memanggil arwah adalah suatu bentuk permainan atau ritual yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan roh atau entitas yang diyakini berasal dari dunia lain. Dalam banyak budaya, permainan ini sering dikaitkan dengan kepercayaan spiritual dan mistis, di mana pemain percaya bahwa mereka dapat menghubungi atau memanggil arwah orang yang telah meninggal, atau bahkan entitas dari dunia gaib. Beberapa permainan memanggil arwah sudah ada sejak berabad-abad lalu, sementara yang lain menjadi tren dalam masyarakat modern, terutama di kalangan remaja. 31. The Coin Game. Permainan ini melibatkan penggunaan koin untuk berkomunikasi dengan roh. Pemain mencoba untuk memanggil entitas atau roh dengan cara menggulirkan koin yang diyakini bisa memanggil kekuatan gaib. Cara bermain: pemain akan meletakkan koin di atas permukaan datar dan memanggil roh atau entitas tertentu. Setelah itu, mereka menunggu apakah koin akan bergerak atau menunjukkan tanda-tanda tertentu. Meskipun permainan ini tampaknya sederhana, beberapa orang yang terlibat dalam permainan ini mengalami ketakutan berlebihan atau merasakan kehadiran yang tidak diinginkan, yang bisa mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. 32. The Doll Game. Permainan ini melibatkan pemanggilan roh menggunakan boneka sebagai medium. Pemain percaya bahwa boneka bisa menjadi saluran bagi roh untuk berkomunikasi atau bahkan menampakkan dirinya. Cara bermain: pemain menaruh boneka di tengah ruangan yang gelap dan mengucapkan mantra atau kata-kata yang memanggil roh. Boneka tersebut dipercaya akan bergerak atau memberikan tanda-tanda jika ada roh yang merespons. Permainan ini berisiko karena bisa menyebabkan gangguan psikologis jika pemain terpengaruh oleh fenomena yang dianggap tidak wajar. Rasa takut terhadap boneka yang bergerak bisa menyebabkan kecemasan. 33. The Midnight Challenge. Permainan ini melibatkan telepon atau panggilan telepon yang dilakukan pada tengah malam untuk mencoba memanggil roh atau entitas tertentu. Cara bermain: pemain menghubungi nomor tertentu pada tengah malam, berharap untuk menerima panggilan kembali dari entitas atau seseorang yang sudah meninggal. Dalam beberapa versi, pemain akan menerima pesan atau suara yang berasal dari dunia lain. Pemain bisa merasa sangat takut setelah menerima suara yang tidak bisa dijelaskan, yang bisa menyebabkan gangguan mental atau ketakutan yang berlebihan. 34. The Room of Secrets. Deskripsi: permainan ini melibatkan pencarian ruangan atau tempat tertentu yang dianggap memiliki koneksi dengan dunia roh. Pemain yang berhasil masuk ke dalam Room of Secrets diyakini akan menemukan sesuatu yang tersembunyi. Cara bermain: pemain harus menemukan lokasi yang diyakini memiliki aura gaib atau menggunakan objek-objek tertentu untuk membuka pintu menuju ruangan rahasia. Ruangan ini dipercaya berisi entitas atau rahasia yang hanya bisa diakses oleh mereka yang berhasil mengundang roh. Pemain mungkin merasa terobsesi dengan pencarian ruangan ini, yang dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan berlebih, serta gangguan emosional. 35. The Witch Ladder. Permainan ini melibatkan penggunaan tangga atau jebakan simbolis untuk memanggil roh. Pemain menggunakan tangga sebagai alat untuk menaiki dunia roh, dan dipercaya bahwa mereka akan menerima petunjuk atau komunikasi dari entitas. Cara bermain: pemain mempersiapkan tangga yang mengarah ke langit-langit atau tempat tinggi, lalu mengucapkan serangkaian kata atau mantra untuk memanggil roh. Setiap langkah yang diambil pada tangga dianggap sebagai cara untuk mendekati dunia roh. Permainan ini bisa berbahaya karena melibatkan rasa takut akan entitas yang bisa muncul di setiap langkah. Pemain bisa merasa kehilangan kendali atas pikiran mereka atau terpengaruh oleh kehadiran yang tidak nyata. 36. The Red Button Challenge. Permainan ini melibatkan menekan tombol yang diyakini dapat membuka portal ke dunia lain. Pemain yang menekan tombol tersebut akan memanggil entitas atau roh yang akan memberikan respons. Cara bermain: pemain harus menemukan tombol merah, biasanya imajiner atau dalam aplikasi game, yang berfungsi untuk membuka dunia lain. Setelah menekan tombol, mereka berharap entitas atau fenomena paranormal akan muncul.
Ini adalah permainan yang bisa menyebabkan ketakutan berlebihan jika pemain sangat terpengaruh oleh fantasi atau cerita yang beredar mengenai permainan ini. 37. The Hide and Seek Ghost. Permainan ini melibatkan permainan bersembunyi yang lebih menantang, di mana pemain mencoba bersembunyi dari hantu yang diyakini akan mencari mereka. Cara bermain, pemain bermain permainan bersembunyi di tempat yang gelap atau angker. Mereka harus bersembunyi tanpa ketahuan oleh roh atau entitas yang dipanggil. Jika mereka ditemukan, mereka dipercaya akan diserang atau diteror oleh entitas tersebut. Risiko dari permainan ini adalah ketakutan akan ditemukan oleh roh atau entitas dapat menyebabkan kecemasan dan perasaan paranoid yang berlebihan. 38. The Knock Knock Kalenge. Permainan ini melibatkan pemanggilan roh dengan cara mengetuk pintu secara berulang. Pemain berharap bahwa roh akan memberi respons dengan ketukan atau suara lainnya. Cara bermain, pemain mengetuk pintu atau jendela dengan pola tertentu sambil memanggil roh atau entitas tertentu. Jika roh merespons, pemain akan mendengar suara ketukan yang berbeda dari yang mereka buat. Risiko dari permainan ini adalah ketukan yang tak terjawab atau suara yang tidak bisa dijelaskan bisa memicu rasa takut atau menyebabkan gangguan psikologis. 39. The Man in the Mirror. Permainan ini melibatkan pemanggilan roh melalui cermin. Pemain berusaha untuk memanggil entitas dengan cara yang sama seperti permainan Bloody Mary. Cara bermain, pemain harus berdiri di depan cermin pada malam hari, menyalakan lilin, dan mengucapkan "Man in the Mirror" beberapa kali. Setelah itu, mereka diharapkan akan melihat sosok seorang pria misterius muncul di cermin. Permainan ini bisa menimbulkan rasa takut yang intens karena melihat sosok yang tidak diinginkan di cermin, yang dapat menyebabkan gangguan mental atau ketakutan yang berlebihan. 40. The Backward Man. Permainan ini melibatkan pemanggilan sosok atau entitas dengan berjalan mundur atau dengan gerakan tubuh yang tidak biasa. Cara bermain, pemain akan berjalan mundur di sekitar rumah atau area tertentu sambil mengucapkan kata-kata pemanggilan untuk entitas atau roh. Mereka percaya bahwa berbalik arah bisa membuka portal atau menarik perhatian roh. Karena permainan ini melibatkan gerakan tubuh yang tidak biasa, ada risiko cedera fisik dan juga kemungkinan ketakutan yang berlebihan jika pemain merasa tidak aman atau terobsesi dengan makhluk yang muncul. Permainan memanggil arwah seringkali dilihat sebagai bentuk hiburan atau tantangan, tetapi mereka membawa risiko besar, terutama jika dilakukan dengan kepercayaan yang kuat terhadap dunia gaib. Sebaiknya berhati-hati dan tidak terlibat dalam permainan semacam ini untuk menghindari dampak psikologis dan fisik yang tidak diinginkan. Nantikan part terakhir dari 50 permainan memanggil arwah dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video terbaru.